Oke, jujur aja nih ya. Di zaman sekarang, internet itu udah kayak kebutuhan primer. Bangun tidur yang dicari pertama kali apa? Pasti HP, kan? Cek notifikasi, scroll media sosial, lihat berita terbaru. Internet udah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Saking lekatnya, pernah nggak sih kepikiran, gimana rasanya hidup sehari aja tanpa internet? Nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak bisa streaming YouTube, apalagi pesan makanan online. Kedengarannya ngeri banget, ya? Nah, karena penasaran dan mungkin sedikit gila, saya memutuskan untuk mencoba tantangan ini. Hidup 24 jam penuh tanpa koneksi internet sama sekali. Matiin data seluler, matiin wifi, bener-bener offline total. Ini bukan cuma soal nggak bisa update status, tapi lebih ke, apa yang terjadi sama diri kita saat distraksi digital itu hilang? Apa yang bakal saya rasain? Bakal bosan setengah mati atau justru nemuin hal baru? Yuk, kita mulai petualangannya. Sebelum mulai, jujur aja ada rasa deg-degan. Kayak mau ujian nasional tapi nggak belajar setahun. Pikiran langsung muter. Nanti kalau ada info penting gimana? Kalau ada teman ngechat urgent gimana? Kalau tiba-tiba pengen lihat resep masakan gimana? Rasanya tuh kayak mau diputusin pacar, tapi pacarnya itu internet. Berat banget ngebayanginnya. Tapi ya udah, tekad udah bulat. Ini demi sebuah eksperimen sosial, setidaknya buat diri sendiri. Saya coba yakinin diri, ini cuma sehari. 24 jam itu nggak lama kok. Paling cuma 1440 menit. Oke, kok malah dihitung? Makin panik. Intinya, mental harus kuat. Alarm bunyi, mata melek. Refleks tangan langsung nyari HP. Hampir aja buka aplikasi X atau Instagram. Tapi ingat, oh iya, hari ini offline. Layar HP terasa hambar tanpa ikon sinyal atau wifi. Beberapa menit pertama terasa aneh. Biasanya langsung disuguhi notifikasi, sekarang sepi. Sunyi. Tangan gatal pengen nge-scroll, tapi nggak ada yang bisa di-scroll. Rasanya kayak ada bagian otak yang mendadak kosong. Saya coba alihkan perhatian. Bikin kopi, sarapan. Biasanya sambil sarapan nonton YouTube atau baca berita online. Sekarang, cuma ada suara kunyahan dan denting sendok. Awalnya canggung, tapi lama-lama lumayan juga. Karena nggak ada HP yang bisa dipegang terus, saya jadi punya banyak waktu luang yang nggak terduga. Biasanya waktu senggang diisi dengan main HP, sekarang harus cari kegiatan lain. Saya mulai lihat-lihat buku yang udah lama nggak dibaca. Ternyata seru juga ya baca buku fisik. Mata nggak cepat lelah. Terus, saya coba beres-beres rumah yang udah kayak kapal pecah. Biasanya mager, tapi karena nggak ada hiburan digital, bersih-bersih jadi pilihan. Keluar rumah sebentar, jalan kaki keliling komplek. Perhatiin sekitar. Dengerin suara burung, lihat anak-anak main di taman. Hal-hal kecil yang biasanya terlewat karena mata fokus ke layar HP. Ternyata dunia di luar sana lumayan menarik juga ya. Meskipun banyak momen tenang, ada juga tantangannya. Misalnya, pas mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah didatangi. Biasanya tinggal buka Google Maps, beres. Ini, harus inget-inget jalan atau tanya orang. Terus, pas lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba ada yang nggak tahu soal sesuatu. Biasanya langsung, bentar, gue searching dulu. Ini nggak bisa. Jadi harus ngandelin pengetahuan sendiri atau nunda cari infonya nanti. Yang paling kerasa sih, pas mau komunikasi. Mau nanya sesuatu ke teman atau keluarga, nggak bisa langsung chat. Harus telepon atau SMS. Rasanya kayak balik ke zaman purba. Agak ribet, tapi ya mau gimana lagi. Di tengah kesunyian digital itu, pikiran jadi lebih jernih. Saya mulai mikir, berapa banyak waktu yang sebenarnya saya habiskan di internet setiap hari? Berapa banyak informasi yang masuk, tapi nggak semuanya penting atau bermanfaat? Saya juga sadar, seringkali kita merasa terhubung dengan banyak orang di media sosial, tapi di dunia nyata, interaksi tatap muka justru berkurang. Internet memberi ilusi kedekatan, tapi kadang menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Momen ini bikin saya mikir ulang soal prioritas.
Apa yang sebenarnya penting dalam hidup? Apakah notifikasi like dan komentar lebih penting daripada ngobrol langsung sama keluarga atau menikmati sore di taman? Waktu 24 jam itu ternyata nggak selama yang dibayangkan di awal. Pas udah sore menjelang malam, mulai kerasa, wah, bentar lagi nih. Ada sedikit rasa lega karena tantangan ini mau selesai, tapi juga ada rasa sayang. Sayang karena udah mulai terbiasa dengan ketenangan ini. Udah mulai nyaman tanpa harus buru-buru cek HP setiap 5 menit. Udah mulai menikmati momen tanpa harus mendokumentasikannya untuk diunggah ke media sosial. Tapi ya, namanya juga tantangan 24 jam. Harus diselesaikan. Menjelang detik-detik terakhir, ada rasa penasaran campur antusiasme. Apa aja yang udah ketinggalan di dunia maya? Setelah 24 jam offline nih, banyak banget pelajaran yang didapat. Pertama, ternyata kita bisa kok hidup tanpa internet, bahkan cuma sehari. Dunia nggak kiamat. Kedua, kita punya lebih banyak waktu luang dari yang kita kira. Waktu yang biasanya habis buat scrolling nggak jelas, bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif atau menyenangkan di dunia nyata. Ketiga, ketenangan itu mahal. Tanpa notifikasi yang terus-terusan muncul, pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Kita jadi lebih hadir di momen itu. Keempat, hubungan di dunia nyata itu penting. Ngobrol langsung, tatap muka, itu beda rasanya sama chat atau video call. Jadi, gimana rasanya 24 jam tanpa internet? Awalnya berat, tapi lama-lama justru menenangkan dan membuka mata. Ini bukan berarti kita harus anti internet selamanya ya. Internet itu alat yang luar biasa kalau dipakai dengan bijak. Tapi, mungkin sesekali kita perlu puasa internet. Kasih waktu buat diri sendiri, buat orang-orang di sekitar, dan buat dunia nyata. Biar kita nggak lupa rasanya hidup tanpa layar HP. Coba deh, tantang diri kamu sendiri. Nggak usah langsung 24 jam kalau berat. Mulai dari beberapa jam dulu. Mati notifikasi, simpen HP. Rasakan bedanya. Siapa tahu, kamu juga nemuin sesuatu yang berharga, sama seperti saya. Yuk, kita lebih sadar dalam menggunakan teknologi.